Pejabat Iran menyebut bahwa kebangkitan Hamas di Gaza memunculkan kemenangan. Pejabat itu adalah pejabat senior Iran, Mohsen Rezai. Ia menegaskan bahwa Hamas muncul sebagai pemenang dengan menggagalkan rencana Israel di Gaza, bahkan Lebanon. Mengutip Al-Mayadin pada 22 Januari, hal itu diutarakan oleh anggota Dewan Pertimbangan Kemanfaatan Iran, Mohsen Rezai, dalam wawancaranya pada Selasa 21 Januari 2025. Pihaknya menyoroti peran penting oleh kelompok pendukung di Lebanon, Yaman, dan Irak, di mana mereka juga turut berkontribusi untuk keberhasilan rakyat Palestina. Pihaknya bahkan mencatat bahwa perang di Gaza yang diikuti oleh konflik di Lebanon dan Suriah merupakan bagian dari skema Amerika Israel yang dapat meluas ke Asia Timur. Dengan begitu, Rezai menegaskan bahwa perlawanan Palestina di Gaza yang dipimpin oleh Hamas mencapai kemenangan dalam perang jalur Gaza. Menekankan bahwa kemenangan Hamas adalah lewat menggagalkan rencana pendudukan Israel di berbagai front tempur. Juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah menegaskan bahwa lawan dari pasukan Israel tak hanya perlawanan Palestina, tapi juga sekelompok orang beriman di Yaman, Lebanon, Irak, dan Iran atas nama 1,5 miliar Muslim. Mengutip Al-Mayadin pada 22 Januari, hal itu diutarakan oleh Abu Hamzah dalam pernyataan tertulisnya pada 21 Januari 2025. Awalnya Abu Hamzah menegaskan bahwa Israel gagal capai tujuannya. Hal itu diutarakan Abu Hamzah sembari berterima kasih kepada pihak yang mendukung perlawanan. Selain itu, ia menambahkan bahwa pihaknya menghadapi Israel bersama dengan sekelompok orang beriman di Yaman, Lebanon, Irak, dan Iran atas nama 1,5 miliar Muslim. Sembari menekankan kepada Benyamin Netanyahu, Abu Hamzah menyatakan tak peduli berapa lama perang berlangsung, pihaknya siap menghadapi. Menekankan bahwa bendera putih berhadapan keras dengan spanduk hitam dan kematian di medan perang Gaza. Kolonel Shimer Rafif, Komandan Brigade Regional Paran, memperingatkan bahwa perbatasan Palestina-Mesir bisa menjadi titik api baru. Ia juga menggambarkan perbatasan tersebut sebagai garis depan yang pasti. Mengutip Al-Mayadin pada 22 Januari, hal itu diutarakan olehnya pada Selasa 21 Januari 2025. Dikabarkan bahwa perbatasan Palestina-Mesir telah mengalami ketegangan yang meningkat dengan pasukan Israel memperingatkan adanya potensi eskalasi di sana. Meskipun tidak secara resmi diakui sebagai garis depan yang aktif, perbatasan itu telah menjadi titik fokus meningkatnya ketegangan. Bahkan Kolonel Rafif menggambarkan daerah itu sebagai kedok pasti, mengaitkan ketidakstabilan dengan dugaan aktivitas penyelundupan. Rafif mengklaim bahwa penyelundupan telah mulai menggunakan drone untuk mengangkut barang selundupan termasuk narkoba dan senjata api. Namun tuduhan itu muncul bersamaan dengan meningkatnya kekhawatiran tentang tindakan agresif IDF yang telah meningkatkan ketegangan dengan Mesir. Muncul dan hilangnya unit bayangan rahasia Brigade Al-Qassam menjadi sorotan publik lantaran turut mensukseskan pertukaran 3 sandera wanita Israel pada minggu lalu. Mengutip Palestine Chronicle pada 22 Januari, hal itu menurut laporan media dan komentar di media sosial beberapa waktu ini. Menurut mereka, unit bayangan dikenal karena pelatihan militer dan psikologis tingkat tinggi dengan keterampilan luar biasa dalam hal siluman dan mobilitas. Bahkan beberapa komentator mencatat bahwa unit tersebut bertanggung jawab untuk melindungi tahanan Israel di Gaza. Tetapi sebagian besar rincian seputar operasi unit tersebut masih diselimuti kerahasiaan, dengan Brigade Al-Qassam menjaga kerahasiaan sepenuhnya karena sifat tugasnya yang sensitif. Misteri itu pun memunculkan banyak pertanyaan tentang cara unit tersebut menjaga keselamatan tahanan dan menjalankan operasinya. Anggota unit ini mengenakan seragam hitam khas yang mencolok dibandingkan pakaian militer pejuang Al-Qassam lainnya. Sebagai catatan, unit bayangan diprediksi tetap menjadi topik menarik dalam studi intelijen dan operasi khusus, mengingat sifat tugasnya yang unik serta kemampuannya beroperasi dalam situasi ekstrim.
Seorang pejabat senior Hamas, Abu Marzouk, menekankan kesiapannya untuk memulai dialog dengan Amerika Serikat. Mengutip Palestine Chronicle pada 22 Januari, hal itu diutarakan oleh Musa Abu Marzouk dalam wawancara teleponnya pada Minggu 19 Januari dengan New York Times. Pengumuman itu disampaikannya hanya beberapa jam setelah perjanjian gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas mulai berlaku. Ditekankan olehnya bahwa tak hanya siap untuk berdialog dengan Amerika saja, namun Hamas juga siap mencapai kesepahaman tentang segala hal. Bahkan menyatakan bahwa Hamas bersedia menjadi tuan rumah utusan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gaza, juga menyatakan kesiapan memberikan perlindungan jika diperlukan. Disampaikan oleh Abu Marzouk bahwa utusan Amerika Serikat bisa datang dan menemui rakyat serta mencoba memahami perasaan dan keinginan mereka secara langsung, sehingga diharapkan agar posisi Amerika dapat didasarkan pada kepentingan semua pihak, bukan hanya satu pihak saja. Israel dikabarkan telah kembali mendirikan 6 titik militer baru di pedesaan kegubernuran Quneitra di Tenggara Suriah. Pembangunan pos pendudukan baru itu disebut sebagai pembangunan yang ilegal. Mengutip Tribun News pada 22 Januari, hal itu dikatakan oleh Mohammed Abdel Rahman, seorang penduduk daerah tersebut, kepada Al Jazeera pada 21 Januari 2025. Lebih jelasnya, Rahman mengatakan bahwa sejak 2 hari lalu, Israel sudah mulai membangun titik militer di wilayah hutan Jabata Al-Kashab di pedesaan Quneitra. Mereka datang bersama dengan buldosernya, mencabut ratusan pohon dan mencegah penduduk mendekati lokasi tersebut, serta menyatakannya sebagai zona militer tertutup. Rahman menjelaskan bahwa benteng baru itu membentang 1 kilometer menuju Jabata Al-Kashab melintasi kebun buah warga. Selain itu dikatakan olehnya juga bahwa tentara Israel membangun jalan baru di perbatasan dataran tinggi Golan yang diduduki. Penduduk pun khawatir jika pos itu akan memperburuk pengepungan dan membatasi kebebasan mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan pengumuman resmi dalam unggahan media sosial X pada 21 Januari 2025. Tertulis bahwa akan menjadikan Jenin tepi barat sebagai medan perang baru dan diklaimnya untuk mengalahkan apa yang disebutnya teroris. Mengutip Tribun News pada 22 Januari, hal itu disampaikan Netanyahu lewat media sosial X kantor Perdana Menteri Israel pada Selasa 21 Januari 2025. Lebih tepatnya, Netanyahu menyatakan bahwa atas arahan Kabinet Keamanan, IDF, Shin Bet, dan Kepolisian Israel pada 21 Januari telah memulai operasi militer yang lebih luas dan signifikan untuk mengalahkan terorisme di Jenin. Operasi skala besar itu diklaimnya sebagai Operasi Tembok Besi. Sebatas informasi, pernyataan Netanyahu itu muncul setelah Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.